Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, 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 salam kebajikan. Halo sahabat Satria Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua masih dan selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rezeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih seluruh sekalian alam. Amin ya rabbal alamin. Setelah hasil dari penerawangan video sebelumnya, SP seringkali merasakan beban berat akibat kehidupan yang dipenuhi dengan batasan dan norma yang sangat ketat. Setiap harinya, ia terpaksa berhadapan dengan beragam peraturan yang mengekang, sehingga ia merasa seperti seekor burung yang terkurung dalam sangkar yang sempit. Setiap langkah yang diambilnya terasa terikat oleh ekspektasi orang-orang di sekitarnya, yang seolah-olah mengawasi setiap gerak-geriknya dengan mata yang tajam. Ia terbangun setiap pagi dengan rasa cemas, memikirkan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi harapan-harapan yang telah ditetapkan. Dalam benaknya, terbersit keinginan untuk melawan, untuk merobek batasan-batasan yang mengikatnya, namun rasa takut akan konsekuensi selalu menghantuinya. Impian akan kebebasan yang selalu ia dambakan tampak begitu jauh dan sulit untuk dicapai, seolah-olah terhalang oleh dinding-dinding tak terlihat yang mengelilinginya. Setiap kali ia mencoba untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang telah ditentukan, ia merasakan dorongan kuat untuk kembali, seolah ada suara yang berbisik, tiada guna, dan pasti akan sama saja. Namun, di dalam hatinya, ada api kecil yang terus menyala, mengingatkannya bahwa hidup tidak seharusnya hanya tentang mematuhi aturan yang ada. Ia membayangkan bagaimana rasanya terbang bebas di langit biru, tanpa batasan, tanpa rasa takut, dan tanpa penilaian dari orang lain. Dalam perjalanan hidupnya, ia mulai mencari cara untuk mengekspresikan diri, meskipun dalam skala kecil. Ia mulai menulis, memetik gitar, dan berusaha menemukan suara yang selama ini terpendam. Setiap goresan pena dan setiap nyanyian lagu menjadi pelarian dari realitas yang mengekang. Namun, meskipun ia menemukan sedikit kebebasan dalam seni, rasa terkurung itu tetap ada, mengingatkannya bahwa dunia di luar sana masih penuh dengan batasan yang harus ia hadapi. Seiring berjalannya waktu, SP mulai menyadari bahwa untuk mencapai kebebasan sejati, ia harus berani menghadapi ketakutannya. Ia mulai berani mengambil langkah-langkah kecil untuk melawan norma-norma yang ada. Kebahagiaan seolah menjadi barang langka bagi SP, yang lebih sering terjebak dalam perasaan marah dan tekanan akibat lingkungan yang mengekang. Setiap hari, ia berjuang melawan suasana yang tidak memberi kesempatan untuk merasakan kelegaan. Lingkungan sekitarnya, yang dipenuhi dengan tuntutan dan ekspektasi yang tinggi, membuatnya merasa terasing dan tertekan. Ia merasa seolah terkurung dalam rutinitas yang monoton, di mana setiap langkahnya diawasi dan setiap keputusan yang diambil selalu dipertanyakan. Dalam keadaan seperti ini, kemarahan dan frustrasi menjadi teman setia, mengisi ruang kosong yang seharusnya diisi dengan kebahagiaan. Namun, di tengah kegelapan itu, ada momen-momen kecil yang muncul, memberikan sinar harapan ketika ia berada dalam keadaan paling menyedihkan. Momen-momen ini seringkali datang tanpa diduga, seperti sinar matahari yang menembus awan gelap. Mungkin itu adalah senyuman tulus dari seorang teman, atau suara tawa anak-anak yang bermain di luar jendela. Terkadang, ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari atau suara hujan yang menenangkan saat malam tiba. Momen-momen ini berfungsi sebagai pengingat bahwa meskipun hidup dipenuhi dengan tantangan, kebahagiaan tetap bisa ditemukan, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Setiap kali ia merasakan momen-momen kecil ini, seolah ada cahaya yang menerangi jalan yang gelap.
Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dalam bentuk yang besar atau megah, terkadang, ia hadir dalam bentuk yang paling sederhana dan tak terduga. Dengan setiap momen yang ia alami, ia belajar untuk menghargai keindahan dalam kesederhanaan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri untuk terus berjuang. Meskipun perjalanan menuju kebahagiaan terasa panjang dan melelahkan, ia mulai memahami bahwa setiap langkah kecil yang diambil menuju ke arah itu adalah sebuah kemenangan. Akhirnya, meskipun tantangan dan kesulitan masih ada, SP mulai merangkul momen-momen kecil tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Ia belajar untuk tidak hanya mencari kebahagiaan di luar dirinya, tetapi juga untuk menemukannya di dalam hati dan pikirannya. Dalam berinteraksi dengan teman-temannya, SP diwajibkan untuk meminta izin dari para penjaga. Baik saat berkomunikasi secara langsung di dunia nyata maupun melalui platform media sosial, setiap langkah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Kondisi ini membuatnya merasakan keterasingan yang mendalam, seolah terkurung dalam dunia yang sempit dan terpisah dari kehidupan yang lebih luas di sekitarnya. Setiap kali ia ingin berbagi cerita atau sekadar bercanda dengan teman-temannya, ia harus melalui proses yang panjang dan melelahkan. Ia merasa seolah-olah ada penghalang yang menghalangi kebebasannya untuk berinteraksi. Ketika ingin mengirim pesan di media sosial, ia harus memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh para penjaga. Hal ini membuatnya merasa tertekan, karena ia harus selalu berpikir dua kali sebelum berbicara atau bertindak. Di dunia nyata, saat berkumpul dengan teman-teman, ia seringkali merasa canggung. Ketika teman-temannya berbicara dengan bebas, ia hanya bisa mendengarkan dan tersenyum, sementara pikirannya dipenuhi dengan kekhawatiran tentang apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan. Ia merasa terasing, seolah-olah ia adalah penonton dalam kehidupannya sendiri, terjebak dalam batasan yang ditetapkan oleh orang lain. Keterasingan ini semakin terasa ketika ia melihat teman-temannya menjalin hubungan yang lebih dekat dan intim, sementara ia terpaksa menjaga jarak. Ia merindukan momen-momen spontan yang biasanya terjadi dalam persahabatan, tetapi semua itu tampak mustahil dalam situasi yang dihadapinya. Ia merasa terputus dari ikatan emosional yang seharusnya bisa ia nikmati, dan hal ini membuatnya semakin merasa kesepian. Dalam benaknya, ia seringkali membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa batasan-batasan tersebut. Ia membayangkan bisa berbicara dengan bebas, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan indah bersama teman-temannya tanpa harus meminta izin. Namun, kenyataan yang dihadapinya adalah sebuah dunia yang penuh dengan aturan dan pengawasan, yang membuatnya merasa terkurung dalam sebuah kotak yang sempit. Keterasingan ini bukan hanya berdampak pada hubungan sosialnya, tetapi juga pada kesehatan mentalnya. Ia sering merasa cemas dan tertekan. SP seringkali mengambil langkah untuk menjauh dari pertemuan dengan sahabat-sahabatnya. Keputusan ini bukanlah hasil dari kebencian atau rasa permusuhan yang menggerogoti hatinya, melainkan sebuah upaya untuk melindungi perasaannya sendiri agar tidak terluka lebih dalam. Dalam perjalanan hidupnya, ia menyadari bahwa terkadang, kedekatan dengan orang-orang terkasih bisa membawa rasa sakit yang tak terduga. Kenangan indah yang pernah dibagikan bersama sahabat-sahabatnya kini terasa seperti pedang bermata dua, di satu sisi memberikan kebahagiaan, tetapi di sisi lain, mengingatkan akan kehilangan dan kekecewaan yang mungkin akan datang. Dalam kesunyian yang ia pilih, ia menemukan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Suasana tenang tanpa gangguan dari dunia luar memberikan ruang bagi pikirannya untuk merenung dan menganalisis perasaannya. Ia bisa menikmati momen-momen kecil, seperti secangkir teh hangat di pagi hari atau suara hujan yang menetes di atap, tanpa harus memikirkan ekspektasi atau interaksi sosial yang kadang membuatnya merasa tertekan. Namun, di dalam lubuk hatinya,
Ada kerinduan yang mendalam untuk menjalin kembali interaksi dan berbagi momen bersama mereka. Ia merindukan tawa yang mengisi ruangan, percakapan yang mengalir tanpa henti, dan dukungan yang selalu ada di saat-saat sulit. Meskipun ia berusaha untuk menjauh, bayangan sahabat-sahabatnya selalu menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat foto-foto lama atau mendengar lagu yang pernah mereka nikmati bersama, rasa rindu itu semakin menguat. Ia tahu bahwa hubungan yang telah terjalin tidak bisa begitu saja diabaikan, dan meskipun ia merasa lebih aman dalam kesendirian, hatinya tetap merindukan kehangatan persahabatan yang pernah ada. Dalam benaknya, terbersit harapan bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan keberanian untuk membuka diri kembali, untuk mengatasi rasa takutnya dan kembali menjalin hubungan yang telah lama terputus. Namun, untuk saat ini, ia memilih untuk tetap dalam kesunyian, berusaha memahami dirinya sendiri sebelum melangkah kembali ke dunia yang penuh dengan interaksi dan emosi. SP seringkali memilih untuk menjauh dari pertemuan dengan teman-temannya. Bukan karena ia tidak menyukai mereka, melainkan untuk melindungi hatinya dari kemungkinan rasa sakit. Dalam kesendirian, ia menemukan kenyamanan, meskipun di dalam lubuk hatinya, ada kerinduan yang mendalam untuk berinteraksi dan berbagi momen bersama orang-orang terkasih. Kesendirian ini menjadi pelindung, namun juga penjara yang membatasi ekspresi emosinya. Ia merindukan tawa, cerita, dan kehangatan yang hanya bisa didapatkan dari kehadiran orang-orang yang dicintainya. Namun, rasa takut akan kehilangan atau pengkhianatan membuatnya memilih untuk tetap berada dalam bayang-bayang, jauh dari keramaian. Walaupun pertemuan fisik jarang terjadi, SP selalu meluangkan waktu untuk mendoakan kebaikan bagi mereka yang dicintainya. Doa menjadi penghubung yang kuat, menjalin ikatan meskipun terpisah oleh jarak dan waktu yang tak terhindarkan. Dalam setiap doa, ia menyalurkan harapan dan cinta yang tak terucapkan, berharap agar mereka selalu dalam lindungan dan kebahagiaan. Doa menjadi jembatan yang menghubungkan hatinya dengan hati orang-orang terkasih, memberikan rasa tenang meskipun fisik mereka tidak berada di sampingnya. Setiap langkah dalam kehidupan sehari-harinya harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh para penjaga. Bahkan untuk aktivitas sederhana, ia terpaksa mematuhi ketentuan yang ada. Keterbatasan ini seringkali membuatnya merasa tertekan dan kehilangan kebebasan yang seharusnya dimiliki. Ia merasa seolah hidup dalam sebuah labirin yang penuh dengan batasan, di mana setiap keputusan harus melalui persetujuan dan pengawasan. Rasa frustrasi ini seringkali mengganggu pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah hidupnya akan selalu seperti ini, terkurung dalam rutinitas yang monoton dan tanpa warna. Meskipun banyak pencapaian yang patut diacungi jempol, SP seringkali terjebak dalam perasaan tidak puas dan cenderung mengeluh. Ia merasa bahwa meskipun telah meraih berbagai prestasi, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Keberhasilan yang diraihnya seolah tidak cukup untuk mengisi kekosongan yang ia rasakan. Dalam perjalanan hidupnya, ia seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain, melihat apa yang mereka miliki dan merasa bahwa ia belum mencapai standar yang diinginkan. Namun, melalui momen-momen refleksi yang mendalam tentang kehidupannya, ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang hakiki mungkin justru terletak pada kemampuan untuk menerima dan bersyukur atas segala sesuatu yang dimiliki saat ini. Dalam keheningan malam, saat ia merenungkan perjalanan hidupnya, ia mulai menghargai setiap langkah yang telah dilaluinya, setiap tantangan yang dihadapi, dan setiap orang yang telah berkontribusi dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, melainkan sebuah perjalanan yang harus dinikmati. Dengan kesadaran baru ini, SP mulai mengubah cara pandangnya. Ia berusaha untuk lebih fokus pada hal-hal kecil yang sering kali terabaikan, seperti momen kebersamaan dengan keluarga, tawa bersama teman-teman, atau bahkan keindahan alam di sekitarnya.
Ia belajar untuk menghargai proses, bukan hanya hasil akhir. Dalam setiap langkah yang diambil, ia berusaha untuk menemukan makna dan keindahan, meskipun terkadang hidup tidak berjalan sesuai rencana. Sekian dulu video kali ini, terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Jangan lupa untuk mendukung channel dengan mengklik tombol like, meninggalkan komentar, dan subscribe agar saya semakin termotivasi untuk membuat video cerita Sang SP selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.